Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hendri Susilo, NIM 197. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan peraturan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan perpajakan. Laporan keuangan fiskal bisa disusun dengan perusahaan bisa menyusun dengan membuat laporan keuangan komersial yang dilakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal atau membuat laporan keuangan fiskal sendiri. Selanjutnya yaitu standar akuntansi keuangan. Dalam SAK, tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya itu penghasilan adalah penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan atas ekuitas perusahaan yang bukan bersumber dari penambahan modal. Contoh dari penghasilan yaitu penjualan barang dagang untuk perusahaan dagang, penjualan jasa untuk perusahaan jasa, dan penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen, atau bisa disebut dengan sewa. Pendapatan diukur dengan nilai wajar yang diterima atau yang dapat diterima nantinya. Selanjutnya adalah biaya. Dalam buku Erli Swandi halaman 91 sudah dijelaskan terkait dengan biaya. Dan kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa sehubungan dengan periode akuntansi, pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran atau belanja modal, capital expenditure, dan pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure. Perbedaannya apa tentang capital expenditure dan revenue expenditure? Kalau capital expenditure, pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aset. Sedangkan revenue expenditure, pengeluaran memberikan manfaat hanya untuk satu periode akuntansi dan dicatat sebagai beban. Contoh dari capital expenditure adalah pembelian mesin, sedangkan contoh dari revenue expenditure adalah pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan mesin. Selanjutnya adalah beban atau expense. Di buku Erli Swandi dijelaskan, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aset, atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Baik, dan selanjutnya adalah peraturan perpajakan di Indonesia. Poin pertama yaitu penghasilan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dan di sini, menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di situ disebutkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak. Dan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan disebutkan tentang penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Bisa dilihat di halaman 91 dan 92. Jika teman-teman tidak ada buku pegangan Erli Swandi, bisa download Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Lihat di pasal 4 ayat 1 tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan pasal 4 ayat 2 tentang penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Kemudian di samping itu ada penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu 1. A. Bantuan atau sumbangan. Nah, bantuan atau sumbangan itu termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. B. Harta hibahan. Harta hibahan itu harta yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau lainnya.
Nomor 2, warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian yang keempat, pengganti atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian yang nomor 5, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi yang sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa. Kemudian yang nomor 6, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Kemudian selanjutnya yaitu ada iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya itu telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan yaitu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Yang kesembilan, bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya itu tidak terbagi atas saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Kemudian yang nomor 10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, yaitu berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usahanya atau kegiatan di Indonesia. Kemudian yang nomor 11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, yang ketentuannya itu diatur oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang nomor 12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Selanjutnya yang terakhir yaitu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak ada 13. Yang pertama yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya yang lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Yang kedelapan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih. 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. 13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Rekonsiliasi laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal menjadi 2, yaitu perbedaan waktu. Adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SHK. Yang kedua, perbedaan tetap atau permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SHK tanpa dikoreksi di kemudian hari. Selanjutnya nomor 6 yaitu dividen atau bagian laba dari penyertaan modal dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Dan yang kedua, memberikan dividen paling rendah yaitu 25% dari jumlah modal yang di-store. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan. Yang kedelapan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Yang kesembilan, yaitu bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komoditer. Yang ke-10, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dengan syarat merupakan perusahaan mikro kecil menengah dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ke-11 yaitu beasiswa. Yang ke-12 yaitu sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian atau pengembangan.
Selanjutnya yang ke-13 yaitu bantuan atau santunan. Yang ke-14 bunga yang berasal dari deposito. Yang ke-15 penghasilan yang berasal dari penjualan saham pendiri dan bukan pendiri di Bursa Efek. Yang ke-16 penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Yang ke-17 penghasilan yang diterima dari sebagai penyalur produk Pertamina dan Premix. Yang ke-18 penghasilan yang diterima sebagai penyalur dari Bulog. Dan ke-19 yaitu penghasilan yang diterima sebagai penyalur rokok dari pabrik rokok. Yang ke-20 penghasilan atas penjualan hasil produksi industri rokok dan kretek dalam negeri. Yang ke-21 penghasilan yang berasal dari pengalihan hak atas tanah. Yang ke-22 penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah. Yang ke-23 selisih penilaian kembali aset. 24 bunga atau diskonto obligasi. 25 hadiah. Dan 26 penghasilan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha pelayaran. Selanjutnya adanya transaksi yang terutang pajak namun tidak atau belum tercatat sebagai penghasilan yang berkaitan dengan PPN. Yang pertama, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Yang ketiga, penyerahan barang kena pajak secara konsinyasi. Yang keempat, yaitu penyerahan barang kena pajak antar divisi atau unit. Ini adalah contoh penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu laporan laba rugi PT Laris Manis pada tahun 2015. Nah, untuk penjelasan yang berhubungan dengan laporan laba rugi PT Laris Manis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan, dan selanjutnya ada beban pokok. Penyebab perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi komersial. Adanya pengeluaran atau beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dilakukan koreksi fiskal positif, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan. Selanjutnya yaitu premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Penggantian atau imbal sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, pajak penghasilan, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda, biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya, pajak masukan yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 13 ayat 5 atau 6 UU PPN, penghapusan piutang tak tertagih atau piutang usaha, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, bunga pinjaman seluruhnya, bunga pinjaman sebagian, yaitu beban bunga yang diperkenakan dihitung dari tingkat bunga pinjaman rata-rata dikurangi rata-rata deposito atau tabungan. Baik, untuk selanjutnya ada pendapatan yang tidak ditambahkan dengan penghasilan lainnya, dalam kurung dilakukan koreksi fiskal negatif. Nah, untuk di pembahasan ini ada 26 poin yang masuk dalam kategori ini. Yang pertama itu ada poin 1. 1A. A merupakan bantuan atau sumbangan yang termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan poin B merupakan harta hibah yang diterima oleh keluarga saudara dalam keturunan garis lurus atau sederajat. Dan poin yang kedua itu ada harta warisan. Dan poin yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Jadi poin yang ketiga merupakan harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh
badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal tersebut. Selanjutnya poin yang keempat. Poin yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau pemerintah, tapi tidak diperbolehkan diberikan oleh bukan WP yang dikenakan pajak secara final dan WP yang menggunakan norma penghitungan khusus sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 15. Dan poin selanjutnya, poin yang nomor 5 merupakan pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dewi guna, dan asuransi beasiswa. Jadi untuk poin yang kelima merupakan pembayaran perusahaan yang meliputi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dewi guna, dan asuransi beasiswa. Data yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi selanjutnya yaitu majalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perusahaan serta biaya lain-lain tidak didukung bukti. Yang keempat, ada biaya penjualan. Data-data yang berhubungan dengan biaya penjualan adalah sebagai berikut. A. Dalam gaji dan upah termasuk 1. Penggantian pengobatan, 2. Pemberian makan siang. B. Karyawan yang menempati mes tidak diberi tunjangan perumahan. C. Biaya perjalanan dinas termasuk 1. Tiket pesawat dan hotel didukung bukti. 2. Honor perjalanan dinas. 3. Pengeluaran yang tidak didukung bukti. D. Dalam biaya iklan termasuk sumbangan. E. Biaya lain-lain yang ada buktinya. Yang kelima, PPh yang dibayar di muka. 6. PPh final. Kemudian koreksi fiskal termasuk yang pertama yaitu hasil penjualan, yang kedua beban pokok penjualan, yang ketiga biaya umum dan administrasi, yang keempat biaya penjualan, yang kelima karena dikenakan PPh final maka harus dilakukan koreksi negatif sebesar 50 juta rupiah atas bunga deposito. Di sini kita bisa lihat contoh laporan laba rugi PT Laris Manis periode yang berakhir pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2015.